Iya, pemirsa FKMB dan juga pendengar Sisnet Radio dimanapun saat ini Anda berada, saya masih berada di kawasan KPU daerah Belitung Timur, di mana kembali di hari ini adalah hari terakhir pendaftaran dari calon Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Dan saat ini telah hadir di kawasan KPU Kabupaten Belitung Timur pasangan kaya, yaitu kami Yuri dan Anca. Sudah bisa dilihat seksama di belakang saya bahwa kehadiran dari beliau ini diiringi dengan suara rebana pemirsa yang saat ini dan juga bersama tim sukses masing-masing. Setelah menyambut rombongan wakil Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur, selamat datang kami ucapkan Pak Yuri, Pak Anca di KPU Kabupaten Belitung Timur. Iya. Ya pemirsa, nah seperti yang kita ketahui bersama-sama saat ini dengan diiringi suara rebana tentu saja yang sudah disambut oleh MC dari pihak KPU daerah Belitung Timur, pasangan dari Kaya ataupun kami Yuri Anca ini sudah memasuki kawasan KPU daerah Belitung Timur dan juga bersama tim suksesnya masing-masing. Seperti yang kita tahu sama-sama, sekali lagi hari ini adalah hari pendaftaran terakhir untuk pendaftaran dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur. Kita bisa lihat bersama-sama sekali lagi pemirsa, yang juga sudah disambut oleh pihak KPU daerah Belitung Timur. Kami persilakan untuk mengisi daftar hadir. Kepada Ketua Partai Politik LO untuk segera mengisi daftar hadir. Ya, masih dengan diiringi oleh rebana menyambut kedatangan dari pasangan Kaya, kami Yuri dan Anca. Sampai acara ini selesai, nanti kami akan menayangkan bagaimana proses dari pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur, yaitu pasangan Kaya, yaitu Yuri dan Anca. Dan saat ini tim sukses masing-masing dari pasangan ini tentu saja sudah memasuki kawasan dari KPU daerah Kabupaten Belitung Timur. Ya, pemirsa, dan saatnya kita mengikuti dengan seksama seperti apa rangkaian acara untuk pendaftaran dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur, yaitu pasangan Kaya, yaitu kami Yuri dan Anca. Kepada hadirin sekalian untuk tetap menggunakan masker. Untuk pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur untuk menempati tempat di sebelah kanan kami di paling depan. Disusul di belakangnya untuk ketua partai politik beserta sekretaris partai politik.
kepada perwakilan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kepada Pak Andi, kami mohon untuk menempati tempat di paling depan kursi yang telah kami sediakan. Baiklah, sebelum memulai acara, sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Pasal 50A menjelaskan bahwa pasangan calon harus melakukan pemeriksaan PCR sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif, dan menyerahkan hasil pemeriksaan PCR pada saat pendaftaran. Maka sebelum melaksanakan kegiatan pendaftaran ini, kami minta kepada tim penghubung untuk menunjukkan dan menyerahkan hasil PCR tersebut kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur. Kepada tim penghubung kami persilahkan. Mohon perhatian kepada pimpinan dari partai politik pengusung untuk mengisi terlebih dahulu barisan di paling depan untuk ketua partainya. Pak Pezi, Pak Jimmy Chong, silakan kepada ketua partai politik. Untuk yang lain kami mohon untuk menyesuaikan Bapak Ibu. Baiklah, kami ulangi Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 50A menjelaskan bahwa pasangan calon harus melakukan pemeriksaan PCR sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif, dan menyerahkan hasil pemeriksaan PCR pada saat pendaftaran. Maka sebelum pelaksanaan kegiatan pendaftaran ini,
kami minta kepada tim penghubung untuk menunjukkan dan menyerahkan hasil PCR kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur. Kepada tim penghubung, kami mohon maju ke depan untuk menyerahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur. Kami mau dikat oleh Bawaslu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sesuai ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dalam ini, maka kami KPU Timur wajib menelaah berkas pemeriksaan swab atau PCR test dari pasangan dari bakal pasangan calon untuk kemudian memastikan apakah prosesnya bisa berlangsung secara online atau offline. Kami telah terima berkas dari atas nama Pak Yuri Kamal Fadullah dan statusnya adalah negatif, dan dari Pak Nurdiansa surat keterangan dari RSUD yang menyatakan bahwa PCR beliau sedang diproses, dan informasi yang kami peroleh berdasarkan rilis dari pejabat Dinas Kesehatan Belitung Timur, status beliau hasil tesnya adalah negatif atau non reaktif. Alhamdulillah, artinya proses bisa berlangsung, kita lanjutkan secara langsung, tidak melalui daring. Berkas ini kami serahkan kepada Bawaslu untuk dicermati lebih lanjut. Silakan kepada MC untuk melanjutkan kegiatan. Yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beserta anggota, yang terhormat Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya, yang terhormat anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada hari ini dihadiri langsung oleh Divisi Teknis Ibu Pujiarti, yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya, yang terhormat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur pada pemilihan tahun 2020, yang terhormat Ketua beserta anggota partai politik beserta hadirin sekalian yang berbahagia. Bukan pukat sembarang pukat, pukat dipasang dari arah timur. Bukan rapat sembarang rapat, rapat ini untuk pendaftaran calon Bupati Belitung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta limpahan hidayahnya jualah pada hari ini 6 September tahun 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Belitung Timur ini, kita bisa berkumpul bersama dalam acara pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur pada pemilihan serentak tahun 2020. Baiklah, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama melapaskan basmalah. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Doa akan dipimpin oleh Pak Herdi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih, dengan sifat rahman-Mu kami bersyukur atas nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan serta kemudahan hingga kami bisa berkumpul dalam rangka pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada kegiatan pemilihan serentak kepala daerah tahun 2020. Allahumma ya Allah, ya Rabb yang Maha Penyayang, dengan sifat rahim-Mu kami bisa berada di jalan petunjuk-Mu sehingga kami bisa selalu mengingat-Mu, beribadah kepada-Mu, berjalan menuju keridhaan-Mu dan menjauh dari kemurkaan-Mu. Allahumma ya Rabb yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, kesalahan serta kekhilafan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa kedua orang tua kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, serta pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ya Allah, berkahilah agama kami, kehidupan dunia kami, serta kehidupan akhirat kami. Jadikan dunia sebagai ladang kebaikan kami, untuk kami mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Dan jadikanlah akhirat sebaik-baik tempat kembali bagi kami. Allahumma ya Allah yang Maha Batin, Engkau mengetahui isi hati kami. Luruskanlah niat kami dalam menjalani segenap kegiatan kami, semata-mata mencari keridhaan-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur kepada Bapak Rizal disilakan. Izinkan saya buka masker dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi dan Komisioner Bawaslu Provinsi yang pada hari ini berkesempatan untuk mendampingi kami dalam proses pendaftaran bakal calon dan bakal calon bupati dan wakil bupati Belitung Timur. Yang saya hormati rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Belitung Timur beserta sekretaris dan staf yang saya hormati, Ketua beserta anggota Bawaslu beserta jajarannya yang pada sore hari ini merupakan mitra strategis kami dalam melaksanakan kegiatan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Yang kami hormati Bapak bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur beserta istri. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati pimpinan partai politik pengusung bakal calon yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota, Kabupaten Belitung Timur maksud saya, yang berkesempatan hadir di KPU Kabupaten Belitung Timur.
rekan-rekan media, Bapak polisi keamanan yang mengamankan kegiatan kami pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana berkat hidayah rahmatnya hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan salah satu tahapan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2020 ini. Salawat dan salam tentunya tak henti-hentinya kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya, juga untuk kita semua selaku umat Muslim, insya Allah kita selalu mendapat syafaat dari beliau nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentu sudah kami laksanakan dari mulai akhir tahun 2019 kemarin sampai sekarang. Nah, hari ini kebetulan dua pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati mendaftar pada hari terakhir dengan jam yang berbeda. Kami KPU Belitung Timur siap untuk menerima dan melayani para bakal calon maupun partai politik dalam setiap proses yang memang nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaan setiap rangkaian tahapan pilkada kita ini, kita saksikan bersama, kita wajib melaksanakan protokol kesehatan. Jadi dengan sedemikian rupa kami sudah men-setting ruangan atau beranda kami, teras kami untuk menerima Bapak Ibu semua. Rencana kami mau pakai ruangan, tetapi karena ruangan kami sempit dan harapan kami kegiatan ini bisa disaksikan oleh seluruh yang hadir di sini, bukan hanya bakal calon maupun pimpinan partai politik. Selain daripada itu, kegiatan kita pada pagi hari tadi dan sore hari ini dilakukan live streaming di PPID KPU Belitung Timur maupun di Sisnet Radio. Oleh sebab itu, kegiatan kita ini dapat disaksikan masyarakat ramai yang pada saat ini online gitu, untuk mengikuti kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon bupati ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pendaftaran ini nanti akan dipimpin langsung oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Belitung Timur, yaitu Bapak Yuli Restu Wardi, dan kami harapkan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tentunya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal yang akan saya sampaikan di luar dari konteks pendaftaran. Tadi pagi juga sudah saya sampaikan kepada bakal pasangan calon maupun pimpinan partai politik yang ada di Belitung Timur, maupun nanti juga mungkin disaksikan oleh pemerintah daerah yang sekarang ini, bahwa perlu kami sampaikan, KPU Belitung Timur ini berdiri atau dibentuk pada tahun 2003 kalau tidak salah. Kami komisioner silih berganti selama 5 tahun dan kami belum ada gedung yang milik KPU. Saat ini kami pinjam pakai dari pemerintah daerah. Tanahnya sudah ada. Jadi kami ingin mengharapkan dari
siapapun nanti yang bakal terpilih. Ini sama, tadi pagi saya sampaikan, sore ini juga saya sampaikan. Dan kami harapkan di periode kepemimpinan kami 5 tahun ini dan sudah berlangsung 2,5 tahun kalau nggak salah, siapapun yang terpilih, kami harapkan bisa memperhatikan KPU Belitung Timur. Karena lewat KPU lah kepemimpinan yang ada di DPRD Belitung Timur maupun pemimpin daerah itu dilahirkan. Kami ingin di samping ini disaksikan oleh bapak-bapak yang ada di DPRD, nanti kan kalau rapat tinggal kuaho saja, ya Pak ya. Nah, Pak Ketua ya. Iya, bakal siapa saja yang menang nanti gitu. Karena ini saya sampaikan dua-duanya. Ya. Nah, juga disaksikan oleh masyarakat Kabupaten Belitung Timur lewat streaming di PPID Belitung Timur maupun di Radio Sisnet. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih atas kedatangannya, kepercayaannya kepada KPU Belitung Timur untuk melaksanakan proses demokrasi yang 5 tahun sekali, dan kita rasa pemilihan bupati dan wakil bupati ini adalah pesta demokrasi yang bisa dianggap cukup besar di Kabupaten Belitung Timur. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian dari kami dan penyambutan dari kami. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu penyerahan berkas bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur. Kepada bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyerahkan berkas pencalonannya. Untuk maju ke depan. Disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Kami kepada fotografer dan awak media untuk mendokumentasikannya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas pencalonan yang akan dipimpin langsung oleh Divisi Teknis KPU Kabupaten Belitung Timur kepada Bapak Yuli Reswardi. Disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan komisioner, pimpinan kami dari Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rekan-rekan Bawaslu, penyelenggara, staf sekretariat, dan semua yang berada
hadir di ruangan di tempat ini. Yang kami hormati, kami banggakan pasangan calon Bupati Belitung Timur, Pak Yuri dan Pak Nurdiansah. Pakai nama pendek saja Pak ya. Pak Yurinya agak panjang misalnya. Yang kami beserta istri, beserta ibu yang hadir di ruangan ini. Yang kami banggakan Bapak Ibu pimpinan partai politik, karena ini adalah sebenarnya hajatan dari partai politik. Tentu sebenarnya yang punya hajatan adalah punggawa partai politik yang hadir di sini beserta rekan-rekannya. Kemudian tentu juga yang kami banggakan rekan-rekan media yang sudah meliput kegiatan ini dan seluruh tenaga pengamanan yang juga membantu kita dari awal. Bapak Ibu, sebelum kami memulai pelaksanaan pemeriksaan berkas ini, kami ingin sampaikan bahwa kegiatan KPU ini pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur ini adalah sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan kampanye pemberantasan atau pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19. Itu sebabnya kepada bakal pasangan calon kami mintakan langsung sejak dari awal untuk mencuci tangan, demikian juga para tamu undangan, karena sesuai dengan arahan dari Pak Mendagri yaitu Pak Tito, Ketua KPU RI yaitu Pak Arief, dan Ketua Bawaslu RI yaitu Pak Abhan. Kegiatan kita dilihat oleh begitu banyak mata, disaksikan oleh publik, sebagian menyertakan cukup banyak massa. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus mengkampanyekan dan konsisten menyampaikan pesan untuk pencegahan COVID-19. Bapak Ibu, izinkan kami memulai pemeriksaan berkas ini. Sebelumnya kami sampaikan bahwa aturan atau dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, kemudian diterjemahkan melalui PKPU nomor 3 tahun 2017 yang sudah diubah untuk keempat kalinya dan terakhir menjadi PKPU 9 tahun 2020. Kemudian kami juga menggunakan keputusan KPU nomor 394 untuk menilai atau sebagai pedoman teknis pemeriksaan berkas tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, kami memperkenankan atau mempersilahkan Bapak Ibu juga untuk menyimak, untuk sama-sama mencermati terhadap berkas yang sudah disampaikan oleh calon. Secara umum, calon wajib menyampaikan dua berkas, yaitu berkas pertama pencalonan, yang isinya adalah komitmen dari partai politik dengan bakal pasangan calon, dan kami akan mengecek dua instrumen. Pertama adalah kelengkapannya, dan yang kedua adalah keabsahannya. Itu adalah dokumen pencalonan. Dokumen yang kedua adalah dokumen syarat pencalonan. Ini terkait dengan informasi yang bersifat personal dari masing-masing calon, yaitu calon bupati dan calon wakil bupati. Kami hanya akan mengecek status kelengkapannya saja. Jadi karena ini dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh Bawaslu langsung, kami juga persilahkan Bapak Ibu jika ada ingin yang disampaikan atau nanti kami akan berinteraksi langsung dengan LO untuk membantu kami jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Baik, akan saya mulai. Baik, yang pertama kami akan mengecek status ada atau tidak adanya dokumen syarat pencalonan. Yang pertama adalah syarat model BKWK Parpol. Statusnya ada. Jadi sekaligus saya informasikan di sebelah kanan ini ada layar. Layar ini memproyeksikan aktivitas terkait dengan pencatatan dalam sistem informasi pencalonan kita yang online ke KPU RI. Mungkin cahayanya tidak terlalu terang, tapi di situ bisa dilihat bagaimana proses checklist dari berkas yang ada. Yang pertama adalah model BKWK Parpol, statusnya ada. Yang kedua adalah model B1 KWK Parpol. Mengingat di BKWK Parpol terdapat 7 parpol yang mengusulkan pasangan calon Yuri Kemal Fadullah dengan Nurdiansah, maka harusnya terdapat 7 model B1 KWK Parpol dari masing-masing parpol. Yang pertama dari DPP Partai Bulan Bintang ada, dari PDI Perjuangan ada,
Dari Partai Nasdem ada. Dari Partai Demokrat ada. Dari Partai Hanura ada. Dari DPP Perindo atau Partai Persatuan Indonesia ada. Dan yang terakhir dari DPP Partai Amanat Nasional ada. Total 7 parpol melengkapi syarat B1 KWK. Oke, kemudian terkait syarat visi misi ada syarat tambahan dan nanti akan kita lihat untuk tim kampanye. Baik, kami sampaikan untuk SK Parpol dulu ya. Untuk pengesahan susunan personalia PBB ada. Ini dari partai pengusul. Pengesahan SK DPC PDI Perjuangan Bultim ada. SK DPD Nasdem ada. SK DPD Partai Demokrat ada. SK DPD Perindo ada. Ya, untuk DPD PAN-nya ada di Berkesan. Mapnya kurang besar kayaknya. Hanura ada. Ya, mohon maaf Pak, agak menegangkan memang. Cari-cari berkah. Baik. Bapak Ibu, kami informasikan status kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan ada dalam arti lengkap. Sekarang kita akan memeriksa satu persatu. Selain kelengkapan statusnya ada, tapi juga soal keabsahan dokumen tersebut. Fotokopi KTP elektronik. Oke. Pertama, untuk model B KWK. Jumlah kursi minimum berdasarkan SK 123 yang telah ditetapkan oleh KPU untuk dukungan bagi pasangan bakal calon bupati adalah minimum 5 kursi. Kita akan hitung total PDI Perjuangan 4, PWB 3, Nasdem 3, Hanura 3, Perindo 2, PAN 1, Demokrat 1. Berapa Pak Ketua? Total 17 ya. Saya udah hitung. Oh iya, 17 kursi ya. Berarti cukup. Nama bakal pasangan calon sesuai KTP elektronik Yuri Kemal Fadullah sama, Nurdiansah sama, sah. Isi sesuai, sah. Sekarang kita akan cek Dapil Belitung Timur, sah. Dan sekarang kita akan minta untuk yang bertanda tangan bagi partai pengusul untuk memverifikasi tanda tangannya. Mohon izin kami akan panggil Ketua Parpol dengan sekretarisnya membawa KTP masing-masing naik ke depan untuk kita lihat kesesuaian tanda tangannya. Silakan. Yang pertama sesuai urut yang ada di daftar dari PDI Perjuangan, Pak Fezi Uktol Seja dan Pak Sardidi. Mohon berkenan naik ke depan. Semoga bawa KTP ya. Hah? Oke. Bapak enggak bawa KTP?
Oke. Hah? Oh iya. Oke. Iya, ada apa-apa, ada apa-apa, ada apa. Ya, ya. Pasar Didi? Oh, ada sip. Oke. Iya. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, pertama saya sebenarnya cukup tanya saja. Benar enggak ini Bapak Ibu Pak Pezi? Benar kira-kira? Betul ya. Kalau Pak Sardidi mungkin agak ragu, orangnya tahu Pak Samin ya. Oke. Baik Pak Pezi, saya ingin tanyakan apakah Bapak selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Belitung Timur benar telah bertanda tangan dan menyampaikan dukungan kepada pasangan bakal calon yaitu Yuri Kemal Fadullah dan Pak Nurdiansyah. Benar ini tanda tangan Bapak? Betul. Baik. Pak Sardidi, saya ingin tanyakan apakah ini tanda tangan Bapak yang menyatakan dukungan bagi Pak Yuri Kemal Fadullah dan Pak Nurdiansyah? Betul. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak. Ya. Selanjutnya kami mohon izin Pak dari Partai Bulan Bintang yaitu Pak Hendra Tirta Saputra dengan Pak Sarpin. Moga-moga bawa KTP ya Pak. Ya, Pak Sarpin silakan maju ke depan. Izin Pak. Izin KTP-nya. Baik. Pak Sarpin. Baik Pak Hendra, mohon izin kami tanyakan apakah betul Bapak selaku Ketua DPC PBB telah bertanda tangan untuk memberikan dukungan kepada pasangan Yuri Kemal Fadullah dan Nurdiansyah untuk maju di Pilkada Belitung Timur? Benar? Oke. Pak Sekretaris Pak Sarpin, apakah benar selaku Sekretaris PBB Anda telah bertanda tangan di berkas pencalonan ini untuk pasangan Pak Yuri dan Pak Nurdiansyah? Benar. Baik, makasih Pak. Partai Demokrat, silakan. Oke. Ya, Pak Irul bawa KTP. Silakan. Pak Husni. Baik, makasih. Mohon izin Pak Hairul, Pak Husni, Pak Hairul kami tanyakan selaku Ketua DPD Partai Demokrat Belitung Timur, apakah benar ini tanda tangan Bapak? Iya. Betul. Ya, berarti ini dukungan untuk pasangan Yuri Kemal Fadullah dan Pak Nurdiansyah, betul ya? Pak Husni, ini benar tanda tangan Bapak selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Belitung Timur? Betul. Makasih, Bapak. Silakan, Pak. Ya, sudah Pak. Silakan duduk Pak. Ya toh. Baik. Selanjutnya kami persilakan dari Partai Nasdem atas nama Pak Talahuddin dan Pak Subandri, mohon izin KTP-nya. Baik, Pak Talahuddin, mohon izin kami tanyakan, apakah benar Bapak selaku Ketua DPD Partai Nasdem Belitung Timur bertanda tangan dalam dokumen BKWK itu untuk menyatakan dukungan Pak Yuri dan Pak Nurdiansyah untuk maju di Pilkada Beltim? Betul? Untuk Pak Subandri, pertanyaan yang sama, apakah benar ini tanda tangan Bapak untuk dukungan tersebut? Baik, makasih Bapak. Dari Hanura, mohon izin Pak Jimmy dengan Pak Ardian.
Dicari ya. Baik, mohon izin. Pak Jimmy selaku Ketua Partai Hanura, DPC Partai Hanura Belitung Timur, apakah benar Bapak yang bertantangan di sini untuk menyatakan dukungan terhadap Pak Yuri dan Pak Nurdiansah? Betul, ini tantangan Bapak ya. Pak Ardian, apa benar? Yakin Pak Ardian? Baik, terima kasih Pak Ardian. Selanjutnya Partai Perindo, Pak Hendro dengan Pak Muhtarudin Malik. Dipersilakan. Baik Pak Hendro dan Pak Muhtar, saya ingin tanyakan apakah tanda tangan ini selaku Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo adalah tantangan Pak Hendro dan Pak Muhtarudin Malik, apakah benar ini tanda tangan untuk dukungan tersebut adalah tanda tangan Bapak? Betul. Baik, terima kasih Bapak. Dari DPD PAN, dipersilakan Pak. Silakan Pak Yohendra dan Pak Ramadinata. Bang Tata. Baik, Bang Yo dan Pak Tata selaku Ketua DPD PAN, apakah benar ini tanda tangan Bapak untuk dukungan pasangan Yuri dan Nurdiansah? Baik. Pak MA Ramadinata, apakah benar ini dukungan Bapak terhadap beliau, tanda tangan Bapak? Betul. Baik, terima kasih Pak. Dan yang oke. Baik. Kami persilakan Bu. Baik, berarti sudah 7 tanda tangan dukungan dari ketua partai di tingkat kabupaten yang kami verifikasi. Kami informasikan tanda tangan lengkap, bermaterai dan berstempel, dan artinya dokumen ditandatangani juga oleh bakal pasangan calon yaitu Pak Yuri Kamar Fadullah dengan Pak Nurdiansah, bermaterai juga. Kami sampaikan bahwa model BKWK parpolnya berarti statusnya memenuhi syarat. Selanjutnya untuk BKWK, kami akan cek satu persatu keabsahan dari dokumen SK-nya. Yang pertama adalah dari PBB sesuai urut yang telah didokumentasikan. Nama bakal pasangan calon sesuai dengan KTP elektronik, yaitu Yuri Kamar Fadullah dengan Nurdiansah. Kemudian ditandatangani bermaterai, distempel oleh partai politik menyebut dapil benar yaitu Belitung Timur. Partai dengan ketua umum parpol, pengecekan kami terhadap ketua umum parpol sesuai dengan ketentuan di PKPU didasarkan dari SK DPP dari masing-masing parpol yang diserahkan ke KPU RI dan diupload di laman KPU RI. Dasarnya kami, menurut informasi di laman resmi KPU RI, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang adalah Prof. Dr. Yusril Izzah Mahendra dan Sekretaris Jenderal adalah Insinyur Afriansah Nur. Artinya dokumen tersebut sah. Dokumen model B1 KWK DPP PDI Perjuangan, format sesuai, dapil Belitung Timur, nama calon Yuri Kamar Fadullah dan Nurdiansah, ditandatangani oleh ketua umum dan bermaterai. Nama ketua umum berdasarkan laman resmi kami adalah Megawati Soekarno Putri dengan Sekjen Hasto Kristianto. Dokumen sah. Keputusan DPP Nasdem ditandatangani dan bermaterai, dapil Belitung Timur, nama calon Yuri Kamar Fadullah, nama calon wakil bupati Nurdiansah, ditandatangani oleh ketua umum
Surya Paloh dengan sekjen adalah Joni G. Plate, Gerard Plate. Ditandatangani bermeterai di stempel dokumen sah. Model B1 KWK Partai Demokrat. Nama calon Yuri Kemal Fadullah, nama calon Wakil Bupati Nurdiansah, Dapil Kabupaten Belitung Timur, ditandatangani dan bermaterai oleh Ketua DPP Partai Demokrat menurut laman resmi KPU, yaitu Haji Agus Harimurti Yudhoyono dengan sekjen Haji Teuku Rifki Harsyah BSCMT. Dokumen sah. B1 KWK Hanura, nama calon Yuri Kemal Fadullah, nama calon Wakil Bupati Nurdiansah, Dapil Kabupaten Belitung Timur, ditandatangani bermaterai berstempel oleh Ketua Umum menurut laman KPU adalah Tor Urman Osman Sabta dengan sekjen Gede Pasek Swardika. Berkas sah. Model B1 KWK Perindo, nama bakal pasangan calon Bupati Yuri Kemal Fadullah, nama calon Wakil Bupati Nurdiansah, Dapil Kabupaten Belitung Timur, ditandatangani bermaterai nama Ketua Umum Hari Tanu Sudibyo, nama sekjen Ahmad Rofik. Dokumen sah. Dan terakhir, dari Partai Amanat Nasional, nama calon Yuri Kemal Fadullah, nama calon Wakil Bupati Nurdiansah, Dapil Kabupaten Belitung Timur, ditandatangani bermaterai oleh Ketua dan Sekjen masing-masing Zulkifli Hasan dan Edi Suparno. Ya, Edi Suparno. Dokumen sah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan berikutnya pengecekan SK dari masing-masing kepengurusan partai politik. Pertama adalah dari DP SK DPC PDI Perjuangan Kabupaten Belitung Timur, ditandatangani oleh ketua dari DPP PBB dulu, mohon izin. Dari DPP Partai Bulan Bintang, ditandatangani oleh ketum dan dilegalisir sah. Dari DPP PDI Perjuangan, dilegalisir dan ditandatangani ketum sah. Dari Nasdem, ditandatangani ketum dan dilegalisir sah. Dari Partai Demokrat, ditandatangani ketum dan dilegalisir sah. Dari Perindo, ditandatangani ketum dan dilegalisir sah. Dari PAN, ditandatangani oleh ketum dan dilegalisir sah. Dari Partai Amanat Hanura, dari Hanura, ditandatangani ketum dan dilegalisir sah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 9 tahun 2020, maka untuk syarat pencalonan dapat kami simpulkan status model KWK-nya BKWK, B1 KWK dan SK Parpol ada atau lengkap dan statusnya memenuhi syarat. Kita akan lanjut memeriksa dokumen syarat calon karena dokumennya agak banyak. Mohon izin agar Bapak Ibu menyesuaikan menunggu. Baik, saya akan membacakan checklistnya. Untuk syarat calon, Bapak Ibu, kami informasikan, kami tidak akan memeriksa keabsahan, hanya mengecek status ada atau tidak ada dokumen tersebut. Pemeriksaan penelitian terhadap verifikasi berkas akan dilakukan 7 hari setelah hari ini dan akan kemudian diumumkan tanggal 14 hasilnya.
Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, nanti saya akan dibantu Pak Rizky yang akan melihat dokumen tersebut, dan Bu Widiarsi akan mengkonfirmasinya. Bu Asria akan membuat checklistnya. Ambil dari silon, kita langsung entry secara online. Kami persilakan kepada Bawaslu untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen syarat pencalonan yang telah kami lakukan. Silakan Pak dari Bawaslu. Jadi bisa sambil jalan untuk syarat dokumen asli tadi. Baik. Pertama, model BB1 KWK ada status? Ada. Model BB2 KWK status? Fotokopi ijazah atau STTB yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang status? Fotokopi kartu tanda elektronik status? Ijazah tadi termasuk ijazah yang terkait gelar yang dicantumkan ya, ada. Baik yang SLTA maupun yang S1 atau S2 bagi paslon yang mencantumkan. Fotokopi KTP elektronik? Ada. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Wilayah Hukum meliputi tempat tinggal calon. Yang pertama, keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Status? Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan. Status? Keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian. Status? Surat tanda terima penyerahan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan. Status? Surat keterangan yang tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Status? Dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pajak kaitan dengan pajak. Pertama, fotokopi NPWP. Status? Tanda terima SPT tahunan. Status? Ada? Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Status? Surat keterangan tidak pernah, surat keterangan tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Status? Untuk status umum lengkap, kita akan lihat satu persatu status khusus. Status khusus yang bersangkutan bukan mantan terpidana, oleh karena itu tidak perlu mencantumkan. Keterangan untuk yang bersangkutan bukan calon pelaku kejahatan juga tidak perlu dicantumkan. Keputusan pemberhentian jabatan, karena cek status pekerjaan beliau di KTP. Status pekerjaan adalah karyawan swasta, oleh karena itu tidak perlu melampirkan keputusan dari pejabat berwenang terkait dengan status khusus. Pas foto, foto berwarna ukuran 4x6, status. Foto hitam putih 4x6, 4 lembar, status. Foto calon ukuran 10 atau 4R sebanyak 2 lembar, status. Soft copy dari A, B, dan C ada? Oke. Baik, Bapak Ibu, dari hasil pencermatan kami, penelitian terhadap dokumen tersebut, terhadap status ada atau tidak ada, kelengkapan dokumen atas nama calon Bupati Yuri Kemal Fadullah untuk berkas syarat calon dinyatakan lengkap. Kita akan lanjut ke calon wakil bupati, yaitu Pak Nurdiansah. Model BB1 KWK status. Model BB2 KWK status. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir status. Keterangan pengadilan dari wilayah hukum tempat tinggal calon A.
keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Status keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan atau secara badan hukum. Status keterangan surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian. Status surat tanda terima LHKPN dari instansi yang berwenang. Status surat keterangan yang tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah melewati hukum tetap. Status dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pajak terkait dengan wajib pajak. Pertama, fotokopi KTP, fotokopi NPWP. Status tanda terima penyampaian SPT tahunan selama 5 tahun. Status tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Status surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Status umum lengkap. Sekarang kita akan cek status khusus. Status khusus beliau pekerjaannya KTP elektronik. Oke, status kita lihat pekerjaan beliau di KTP elektronik. Pegawai negeri sipil. Artinya yang bersangkutan harus mencantumkan status khusus yang bersangkutan. Checklist nomor 20. Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD serta kepala desa dan perangkat desa sebagai berikut. Poin B. Surat pengajuan pengunduran diri bakal calon yang berstatus sebagai dimaksud di atas. Dalam hal ini Pak Anca sebagai PNS. Apakah ada? Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri pegawai negeri sipil tersebut. Statusnya apakah ada? Keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat berwenang. Status oke, status khusus beliau berarti lengkap. Bapak Ibu sekalian, kami dapat sampaikan untuk berkas syarat calon atas nama calon wakil bupati Pak Nurdiansah dari hasil penelitian terhadap status kelengkapan atau ada atau tidak ada berkas tersebut kami nyatakan lengkap. Kemudian kami ingin cek juga dokumen tambahan yang harus juga ditambahkan, yaitu pas foto tadi sudah. Oh, belum disebut ya. Oh, izin saya ulangi. Untuk pas foto tadi mohon maaf terlewat. Pas foto ya, poin 19. Foto berwarna ukuran 4x6. Foto hitam putih ukuran 4x6. Foto calon 4R. Soft copy dari file tersebut ada. Oke. Baik. Yang terakhir untuk dokumen bersama atau dokumen tambahan. Pertama, naskah visi misi yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ditandatangani pasangan calon ada? Ada. Oke. Daftar nama tim kampanye. Oke, sudah ada SK tentang tim kampanye. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dari pencermatan terhadap dua dokumen yang disampaikan, yaitu dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon yang telah kami teliti, mengingat status dari dokumen syarat pencalonan itu adalah lengkap dan memenuhi syarat, dan dokumen syarat pencalonan juga sudah lengkap, maka kami dapat sampaikan bahwa pencalonan pasangan Yuri Kemal Fadullah dan Pak Nurdiansah masing-masing sebagai calon bupati dan wakil bupati dapat diterima oleh KPU Belitung Timur. Kami akan lanjutkan pemberkasannya untuk berikan nanti berita acara dari proses ini, dan tanda terima sedang diproses dari tim kami di belakang. Mohon menunggu Bapak Ibu.
Jadi nanti sekaligus ketika berkas ini karena sudah diterima, kami akan berikan tanda terimanya untuk bukti bagi Bapak Ibu apakah sudah lengkap atau tidak dokumennya. Kami akan gunakan waktu 7 hari ke depan untuk meneliti terutama berkas calon, karena berkas pencalonan sudah final, untuk melihat apakah masih ada kekurangan. Jika ada kekurangan, kami akan beritahukan untuk mohon dilengkapi atau diperbaiki kembali. Ya, mohon izin menunggu. Sebelum itu, kami ingin berikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menyampaikan hasil pencermatannya terhadap dokumen-dokumen yang tadi telah bersama-sama kita periksa. Pada Ketua Bawaslu, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan, namo budaya untuk kita semua. Langsung saja tanpa mengurangi penghormatan dan kemuliaan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sapa satu persatu, dari Bawaslu ingin menyampaikan sebagai bentuk pemenuhan ketentuan Perbawaslu nomor 14 tahun 2019 tentang pengawasan pencalonan, terutama pada pasal 5 ayat 2 yang pada pokoknya disebutkan bahwa salinan dokumen yang disampaikan pada hari ini ke KPU oleh bakal pasangan calon juga disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Belitung Timur di hari ini juga. Itu yang perlu kami sampaikan. Nanti secara seremonial kita akan lakukan serah terima walaupun di kantor KPU, tidak mengurangi pemenuhan dan ketentuan yang ada di Perbawaslu itu sendiri. Jadi maknanya itu terkait pemeriksaan cepat yang kita lakukan terkait kelengkapan ya, ada atau tidak ada, memang belum sampai ke soal absa atau memverifikasi yang terkait validasi dan seterusnya, itu nanti akan ada waktu dan ruangnya sendiri. Jadi sampai pemenuhan saat ini kita bisa memastikan secara cepat bahwa pemenuhan ada tidak adanya sudah terpenuhi. Artinya bisa kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ihsan, yang sampaikan. Namun ada beberapa hal yang nanti juga kita akan sampaikan terkait sebelum pemungutan suara terkait ketentuan dari pasal 69 terkait ASN atas bakal pasangan calon ataupun pasangan calon kalaupun dia sudah ditetapkan yang berstatus PNS atau ASN. Itu juga yang menjadi yang pada pokoknya disampaikan pada peraturan, memang 30 hari sebelum hari pemungutan suara wajib menyampaikan SK pemberhentian yang bersangkutan. Mungkin itu. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Bawaslu atas informasi yang ditambahkan pada pencermatan. Kami juga dari KPU mengingatkan kepada bakal pasangan calon yang berstatus khusus tadi agar memenuhi kewajiban tersebut untuk menyampaikan SK pemberhentian atas status sebagai pegawai negeri sipil. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu berkas berita acara dan tanda terima yang akan kami terbitkan sedang diproses, kami ingin sampaikan terkait dengan agenda pemeriksaan kesehatan ke depan untuk pasangan calon. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan bagi pasangan calon. Pertama, kepastian bahwa tanggal 8 dan tanggal 9 agar dapat hadir di RSPAD pukul 7 pagi, tanggal 8 dan tanggal 9 pukul 7 pagi. Sebelum itu, sebelum pemeriksaan, ada beberapa protokol yang harus disiapkan. Pertama, ada anjuran kalau dari sisi kesehatan untuk melarang beraktivitas berat 1 hari sebelum pemeriksaan kesehatan untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, pada malam sebelum pemeriksaan, yaitu tanggal 7, dimohon mulai berpuasa pada pukul 20.00. Jadi tanggal 7 sudah mulai berpuasa pukul 20. Hanya diperkenankan minum air putih. Yang boleh hanya diperkenankan minum air putih. Besok paginya pada pukul 6.30, tanggal 8, minum air putih sebanyak 2 gelas dan tidak boleh buang air kecil. Nah, ini penting ya, karena ada tujuannya untuk
memeriksa salah satu aspek kesehatan di bagian urin, ya. Kemudian bagi pemakai lensa kontak harus lepas 24 jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan tanggal 7 dan tanggal 8 tidak diperkenankan untuk didampingi. Jadi baik oleh dokter pribadi atau oleh pasangan. Pemeriksaan hanya dilakukan oleh yang bersangkutan, nanti akan ditunjuk perawat yang mendampingi dari satu stasiun ke stasiun pemeriksaan yang lain. Ada 14 stasiun yang harus dilalui untuk beragam pemeriksaan selama proses pemeriksaan tanggal 8 dan tanggal 9. Pukul 7 hadir sudah di RSPAD. Bapak Ibu, nanti akan kami lengkapi surat pengantar yang kami berikan nanti setelah selesai pendaftaran. Kami sertakan bahwa surat pengantar tersebut, dan kami ingatkan untuk bukti telah melakukan tes PCR yang tadi sudah kami kembalikan, agar juga dibawa besok di RSPAD, karena itu adalah tiket masuk Bapak Ibu untuk bisa memulai proses pemeriksaan. Khusus bagi Pak Nurdiansa, mengingat hasil pemeriksaan labnya tersebut belum diterima, walaupun sudah diinformasikan dari pejabat Dinkes negatif COVID, mohon agar memproses berkas tersebut secara proaktif ke institusi tersebut, yaitu Pusat Litbangkes di Pangkal Pinang. Atau jika kesulitan mengakses tersebut, bisa melakukan tes terpisah mandiri di Jakarta besok saat berangkat. Itu pilihan saja, silakan. Karena Bapak membuktikan surat resmi PCR tersebut untuk bisa memproses pemeriksaan di RSPAD. Silahkan pilih yang terbaik. Sama tadi pasangan sebelumnya juga kami ingatkan, karena wakil yang memeriksakannya di lab Puslitkes itu, dan ini adalah tanggung jawab dari paslon, bukan tanggung jawab para KPU atau pihak lain untuk memperoleh berkas tersebut. Mohon proaktif, karena tanpa itu nanti Bapak akan kesulitan atau akan tertunda proses pemeriksaannya di RSPAD. Ya, mohon Pak Nurjan saya sekaligus diproses secepatnya untuk berkas itu. Jadi informasi yang kami peroleh statusnya negatif. Alhamdulillah negatif, ya. Itu catatan yang terkait dengan proses pemeriksaan kesehatan. Lama pemeriksaan sekitar 8 jam di hari pertama, yaitu pemeriksaan jasmani di 14 stasiun tersebut, dan termasuk pemeriksaan narkoba, bebas penyalahgunaan narkotika. Langsung di RSPAD, 8 jam full, agak melelahkan Pak, siapkan staminanya. Besok hari akan melakukan pemeriksaan rohani melalui tim psikiater dan psikolog yang sudah di SK-kan oleh RSPAD, ya. Jadi 2 hari full itu, mohon menyesuaikan. Demikian dari kami. Oke, masih menunggu Bapak ya untuk berkasnya. Mohon maaf karena memang SK yang tadi baru kami terima harus diinput ke dalam sistem, baru nanti bisa cetakkan tanda terima, ya. Demikian dari kami untuk sementara, nanti kami akan bacakan berita acara. Silakan istirahat dulu Bapak Ibu atau menyesuaikan dengan aktivitasnya. Oke, kami berikan kesempatan sekarang mumpung ada waktu untuk menyampaikan berkas calon dan pencalonan dari pasangan calon ke Bawaslu yang tadi dikopikan. Pada pasangan calon, ya. Silakan maju ke depan, dan pimpinan Bawaslu kami persilahkan. Silakan.
Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, penyerahan tanda terima mungkin ya. Silakan dari Pak Ketua. Rekan dari internal silakan mendokumentasikan. Ini bukti bahwa berkas dari Pak pasangan calon sudah diserahkan ke Bawaslu. Silakan Pak. Yuri Anca. Yuri Anca. Bertim Kaya. Bersama. Kita adalah Yuri Anca. Ada aja apa tadi? Beraktivitas masing-masing. Baik, kami akan beri kesempatan pada LO tim Bapak Paslon Yuri Kemal Fadullah dengan Nurdiansa untuk maju ke depan menandatangani tanda terima. Pak, atas nama Pak Arthur Widiatmoko, dipersilakan Pak Arthur. Yuri Anca. Yuri Anca. Yuri Anca. Tiga kali menang. Menang. Itu. Sekali. Ulang nih. Yuri Anca. Nah, itu bagus. Mantap. Lagi. Oh, berdiri nak kayak. Ya, siap. Oke, Bertim Kaya. Bertim Kaya. Yuri Anca. Menang. Yuri Anca. Menang. Mantap. Paling dimarahi Bawaslu gini. Apa kata Bawaslu udah kampanye? Habis surat juga kata. Hidup Yung Min. Menang.
Ini nama hiburan. Pak Yong Min ngamuk kata. Yo jujur. Hah? Yuri Anta. Menang. Gitu sekali nak. Baru semangat. Masih mengkalor kan mereka. Baik. Habis sepiring ya? Mana ni ngalian ya? Panan di segitu loh ngalian. Bagaimana? Saya bawa dulu ya, sudah. Hah? Ini udah diiklan. Pada LO Parpol atau petugas penghubung kami persilakan untuk maju ke depan kembali. Berapa ya? Pulang orang. Pak Yuri, tegang Pak Yuri. Semangat. Kami ganti ke Batam Pak Yuri ya. Batam ketiga ni lah. Bang sini eh. Nanti siapkan asbak deh. Hah? Pokoknya lah puasa lah sekali-kali ya. Ya semua puasa semua. Jangan pula malam-malam gini cecak nak jamaah misal. Oh, jangan. Tak boleh tu. Hah? Waktu ini datang aja kan? Digembok. Yo digembok kau nak kan? Gembok aja bu. Baby, lo ni semuanya pada baby kan? Acara ini. Ini kopi ya? Sama? Pagi. Kamu baru di mana sekarang? Hah? Di mana itu? Kampung Baru. Arah ke Kampung Baru. Bangun. Pokok ikut lah ya. Ikut terus belakang. Udah, apa-apa lah. Kalau sini lah korek kan, Tuan. Korek hati lah. Ini pegang-pegang ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di acara yang ditunggu atau puncak acara. Kami akan membacakan berita acara pendaftaran bakal pasang calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur ini, yang merupakan hasil keputusan yang dibuat oleh KPU Belitung Timur terhadap aktivitas atau kegiatan pencalonan Bapak Yuri dengan Bapak Nurdiansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2020. Pada hari ini, Minggu, tanggal 6 bulan September tahun 2020, bertempat di kantor KPU Belitung Timur. KPU Kabupaten Belitung Timur telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2020 atas 1. Bakal calon Bupati Yuri Kemal Fadlullah SH MH. 2. Bakal calon Wakil Bupati Nurdiansyah. Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten Belitung Timur melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. 2. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon dan menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK. Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. 1. Persyaratan pencalonan, status kelengkapan lengkap, keabsahan memenuhi syarat. 2. Persyaratan calon, status kelengkapan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon diterima. Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Belitung Timur. Berita acara ini disampaikan kepada 1 rangkap untuk bakal pasangan calon, 1 rangkap untuk perwakilan gabungan partai politik, 1 rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Belitung Timur. Komisi Pemilihan Kabupaten Belitung Timur, Rizal Ketua ditandatangani, Yuli Restuardi anggota ditandatangani, Widiarsi anggota ditandatangani, Rizky Rinaldi anggota ditandatangani, Asriha SPD anggota ditandatangani. Bapak Ibu sekalian, inilah sebenarnya output atau keluaran dari kegiatan kita hari ini. Kami akan serahkan berkas ini kepada para pihak. Untuk itu termasuk isinya adalah pertama berita acara tersebut, kedua tanda terima bukti bahwa kami telah menerima berkas Bapak Ibu, dan ketiga kami juga sertakan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan besok, mohon maaf tanggal 8 di RSPAD. Mohon kandidat, karena ini di Jakarta kegiatannya, sesuaikan dengan protokol COVID, jaga kesehatan, khusus Pak Nurdiansyah mengingat belum memiliki dokumen hitam di atas putih atau legal dari berkas tersebut, mohon wajib dibawa, wajib disediakan pada saat pemeriksaan, ya, untuk demi kelancaran kita bersama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan kepada para pihak tadi yang kami sebut. Yang pertama kami mohon berkenan kepada pasangan calon Pak Yuri dengan Pak Anca untuk maju ke depan menerima berkas pencalonan ini, menerima tanda terima ini. Yuri Anca. Yuri Anca. 3 kali menang, sekali. Menang. Gitu ulangi, Yuri Anca. Siap, bagus. Disaksikan oleh bersama-sama oleh Bawaslu. Yuri Anca. Menang. Akan 3 kali menang kan ya? Baik, silakan pada kandidat silakan duduk. Selanjutnya dari partai politik
kami persilakan untuk maju pimpinan partai politik atau mungkin salah satunya, pimpinan mungkin, biar bisa berfoto bersama. Silakan untuk menerima berkas ini. Perwakilan partai politik, silakan. Silakan, pimpinan partai politik. Oh. Silakan. Baik, ini salinan untuk pimpinan partai politik. Buka itu, buka. Terima kasih. Dan terakhir, ya baik, dipersilakan duduk Pak. Baca ke Pak Yuri silakan. foto ya. Dipersilakan duduk. Biar wajahnya kelihatan itu. Gawat ini. Kemudian ke Bawaslu, silakan. Anggota Bawaslu, ketua dan anggota untuk naik ke depan. Biar di koran kelihatan wajah. Ah, ini orang ganteng-ganteng gitu kan. Kalau ditutup gini kan tak kelihatan. Wah, wajah Pak Anjar ganteng kan gitu kan. Kalau buka kan apa? Baik. Untuk LO, kami persilakan maju LO ke depan. LO. Tim LO. Nah, ini untuk disampaikan kepada calon bupati dan calon wakil bupati, bakal pasangan calon wakil bupati. Anak keempat gitu Pak? Hah? Belakang keempat lah. Tiga kali menang ini kan, 3 kali. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya proses penyerahan tersebut, maka tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati Belitung Timur dan Wakil Bupati Belitung Timur tahun 2020 sudah selesai. Selanjutnya akan dilakukan tahapan berikutnya, yakni penelitian berkas yang sudah kami terima. Dan kemudian tahap yang paralel berjalan dengan itu adalah tahap pemeriksaan kesehatan. Bapak Ibu, kami menghimbau agar secara bersama-sama kita bisa bekerja kolektif untuk mematuhi ketentuan yang ada, saling berkomunikasi untuk memudahkan nanti kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Demikian dari kami, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kami kembalikan kepada pembawa acara. Sepatah dua kata dari bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur kepada Bapak Yuri dan Bapak Anca, disilakan. Yuri Anca! Menang, menang, menang! Oh, cadap juga sis dia. Buka masker juga Pak. Saya pasti serenya nolnya. Sedikit Pak, kalau bisa sambil pidato. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati KPU Kabupaten Belitung Timur. Kita beri aplaus untuk KPU Kabupaten Belitung Timur. Kemudian di sini ada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Kemudian juga di sini ada kepolisian yang turut juga untuk mengamankan prosesi kita hari ini. Dan di sini juga dihadiri oleh 7 pimpinan partai politik pendukung pasangan Yuri Nurdiansyah. Yuri Anca! Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sore hari ini kita telah mendengarkan penjelasan daripada KPU Kabupaten Belitung Timur bahwa pasangan Yuri dan Nurdiansyah telah diterima berkasannya, telah dinyatakan lengkap. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, inilah demokrasi. Inilah partisipasi pemenuhan daripada konstitusi bahwa memang siapa saja dapat memiliki hak untuk dipilih dan memilih.
Karena memang itu pada kontestasi Pilkada 2020 ini kami mengikhtiarkan diri, kami mengikhlaskan diri untuk maju sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Belitung Timur. Untuk itu, sebagaimana kita ketahui, hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan pendaftaran bagi bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya, tahapan-tahapan verifikasi terhadap pemberkasan yang tadi telah kita serahkan kepada KPU, mudah-mudahan kita berharap bisa dapat dilancarkan, diberikan kemudahan, dan insya Allah akan dinyatakan sah. Akhir kata, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPU Kabupaten Belitung Timur yang telah melayani dengan sepenuh hati, membantu kami memeriksa dokumen kelengkapan, menjawab segala pertanyaan yang telah kami ajukan selama pendaftaran ini. Untuk itu, kami harap untuk kedepannya KPU Belitung Timur akan terus meningkatkan kinerjanya melayani masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Untuk itu tadi pesan dari Bapak Ketua KPU, karena memang KPU Kabupaten Belitung Timur konon katanya Pak belum memiliki kantor yang sifatnya permanen. Insya Allah Pak, hal ini menjadi catatan bagi pasangan kami. Mudah-mudahan apabila siapa tahu nantinya kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kita akan membuat kantor KPU Kabupaten Belitung Timur secara permanen. Untuk itu, karena memang diberikan waktu kepada kami hanya untuk memberikan sambutan, bukan untuk memberikan kampanye dan janji politik, maka pada nantinya kami akan memaparkan apa yang menjadi visi, misi, dan program untuk kemajuan Kabupaten Belitung Timur. Untuk itu, saya Yuri Kemal Fadlullah dan Nurdiansyah mengucapkan terima kasih, mohon izin, dan sampai jumpa pada tahapan kampanye berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuri Anca! Yuri Anca! Yuri Anca! Terima kasih pada Pak Yuri Kemal Fadlullah, calon Bupati Belitung Timur. Alhamdulillah syukur pada sore hari ini kami setelah melalui proses administrasi yang cukup panjang. Di samping Pak Yuri juga berjuang melengkapi berkas, saya pun berjuang melengkapi berkas di Belitung Timur ini sampai ke Jakarta. Namun masih ada yang tersisa. Kami sampaikan semuanya insya Allah sebelum jadwal yang diberikan oleh KPU itu pun akan segera kami tunaikan dan kami selesaikan. Kemudian hal-hal yang lain tentunya kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Komisioner KPU Kabupaten Belitung Timur dan juga Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Tentunya apa yang kita saksikan sore hari ini adalah satu jawaban. Inilah jawaban untuk kami melangkah ke depan melalui tahapan-tahapan yang sudah menanti di depan mata untuk menuju proses pemilu 9 Desember 2020. Tidak ada apa-apanya kami berdiri di depan ini. Pertama, kalau bukan ada dukungan 7 partai politik dan 17 anggota DPRD yang berada di belakang kami yang selama ini mensupport kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk berjuang, memperjuangkan masa depan Belitung Timur. Kami sadar tantangan ke depan cukup berat, tetapi dengan keyakinan dan dukungan yang luar biasa oleh partai politik dan juga administrasi yang sudah kami sampaikan pada sore hari ini, tentunya ini menjadi acuan kami ke depan untuk melangkah dengan pasti
dan menatap masa depan 9 Desember 2020 ini dengan keyakinan, dan kami berusaha semaksimal mungkin kepercayaan 7 partai ini diberikan kepada kami. Insya Allah masyarakat pun akan memberikan kepercayaan kepada kami. Semangat yang disampaikan sore hari ini oleh 7 partai, ketua-ketua partai ini memacu kami di suasana yang cerah. Tentunya suasana cerah ini akan secerah harapan kami ke depan ketika menatap Belitung Timur yang kami damba-dambakan melalui seorang putra terbaik, Pak Yusril, yang hari ini hadir menghibahkan dirinya untuk Kabupaten Belitung Timur. Inilah yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya. Segala dukungan yang diberikan oleh 7 partai, simpatisan, kemudian anggota partai politik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, komisioner KPU, ketua beserta anggota Bawaslu pun kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Apa yang menjadi saran, apa yang menjadi ingatan untuk disampaikan kepada kami, tentunya ini bahan masukan bagi kami. Ketika satu saja administrasi tidak lengkap, tentunya akan gagal kami melangkah ke depan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya tidak ada perlu lagi yang perlu kami sampaikan. Pak Yuri sudah sampaikan, saya sudah sampaikan. Mari kita satukan tekad kita 7 partai ini untuk berjuang mati-matian 9 Desember 2020 ini untuk menuju Belitung Timur yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa rangkaian acara telah kita lalui bersama. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Belitung Timur, Kesbang Pol Belitung Timur, Kasat Pol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini masih banyak terdapat kekurangan. Baiklah, untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama melapaskan hamdalah. Terima kasih para hadirin sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaannya untuk bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, ketua partai politik beserta sekretaris untuk berfoto bersama Komisioner KPU Kabupaten Belitung Timur, Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Di sini foto akan didampingi oleh si Semos Maskop Pilkada 2020.